Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dimas Nanda Nugraha dengan NIM 21055531088. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metal forming process. Nah, di dalam metal forming process ini terdapat beberapa bab yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, bab D, press bending and forming operation of sheet metal. Yang kedua, bab E, multiple die stamping process operation. Lalu yang ketiga, bab F, sheet metal operation performed on equipment other than press. Yang pertama yaitu bab D, press bending and forming operation of sheet metal. Yang pertama, proses bending. Pembengkokan atau bending adalah proses deformasi secara plastis dari logam terhadap sumbu linier dengan hanya sedikit atau hampir tidak mengalami perubahan luas permukaan dengan bantuan tekanan piston pembentuk dan cetakan atau die. Di dalam bending ini terdapat beberapa metode. Metode yang pertama yaitu press brake bending. Press brake bending merupakan bending yang menggunakan penekanan dan sebuah cetakan. Proses ini membentuk plat yang diletakkan di atas cetakan lalu ditekan oleh punch dari atas sehingga mendapatkan hasil tekukan yang serupa dengan cetakan. Dapat dilihat dari gambar berikut bagian-bagian dari alat press brake bending. Yang pertama yaitu pad sebagai penahan dari benda kerja, lalu die sebagai cetakan untuk membentuk sudut lekukan yang diinginkan, lalu berikutnya ada punch sebagai penekan, lalu stop or gauge atau sebagai pengukur dari benda kerja. Di sini adalah proses dari press brake bending di mana punch menekan benda kerja hingga membentuk sesuai yang apa yang diinginkan atau sesuai yang diletakkan di sini. Lalu berikutnya metode bending yang berikutnya yaitu V-die bending. Dalam V bending, lembaran logam ditekuk di antara punch berbentuk V dan die. Kisaran sudut mulai dari yang sangat tumpul hingga sangat tajam dapat dibuat dengan V-die. V-bending umumnya digunakan untuk proses produksi rendah. Dapat dilihat dari gambar berikut bagian-bagian dari alat V-die bending. Yang pertama adalah benda kerjanya atau workpiece. Yang pertama adalah stop atau gauge-nya sebagai pengukur. Lalu yang di bawah ini adalah V-die bending yang berbentuk V. Prosesnya yaitu dengan menekan benda kerja melalui punch hingga membentuk sudut lekukan yang diinginkan. Metode bending yang ketiga yaitu air bending. Air bending adalah salah satu metode penekukan di mana benda kerja tidak benar-benar menyentuh seluruh bagian tool atau punch dan die. Istilah lain dari air bending ini adalah partial bending atau V-bending. Pada penekukan jenis ini, benda kerja hanya bersentuhan dengan 2 titik ujung die dan 1 titik ujung punch. Oleh karena itu, penekanan terhadap benda kerja tidak sampai menyentuh dasar die. Sama seperti metode-metode sebelumnya, bagian dari alat air bending ini terdapat punch untuk sebagai alat penekan, lalu yang di bawah ini die, dan yang ini adalah benda kerjanya. Lalu metode bending selanjutnya, punch press, bending die, bending. Press dies adalah peralatan produksi atau cetakan yang berfungsi untuk memotong atau cutting dan membentuk atau forming material sheet metal dan baja kerja menjadi suatu produk yang kita sebut sebagai sheet metal product. Proses memotong dan membentuk tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin press sehingga dapat dihasilkan produk sheet metal dengan jumlah yang besar atau mass production dan kualitas yang konsisten. Berikutnya forming. Pembentukan logam atau metal forming adalah proses melakukan perubahan bentuk pada benda kerja dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Berikutnya D3, forming with rubber tooling. Terdapat beberapa metode untuk proses ini. Yang pertama yaitu rubber tool forming.
Proses forming atau juga disebut sebagai proses guerin adalah pekerjaan yang menggunakan bantalan karet tebal atau bahan fleksibel lainnya untuk membentuk lembaran logam di atas balok bentuk. Bantalan karet dikurung dalam wadah baja. Saat wadah baja dan bantalan karet turun, karet secara bertahap mengelilingi lembaran dan memberikan tekanan untuk membentuk lembaran sesuai bentuk balok. Dapat dilihat di sini, ini merupakan bagian-bagian dari alat rubber tool forming. Ini merupakan bantalan karetnya, ini punch-nya atau sebagai alat penekan, ini balok bentuk, dan yang berwarna biru ini adalah benda kerjanya. Metode selanjutnya yaitu marform proses. Varian lain dari proses guerin adalah proses marform yang menggunakan alat baku bergerak untuk menahan bantalan karet. Proses dari marform proses ini dapat diilustrasikan dari gambar berikut. Ini merupakan movable rigid tool atau alat baku yang bergerak untuk menahan bantalan karet. Metode selanjutnya adalah hydroforming proses atau yang biasa disebut sebagai fluid proses. Hydroforming adalah proses fabrikasi dan pembentukan logam yang dapat digunakan pada proses pembentukan logam seperti baja, stainless steel, tembaga, aluminium, dan kuningan. Prosesnya menggunakan cairan atau fluida bertekanan tinggi untuk membentuk logam. Gambar-gambar berikut ini merupakan ilustrasi dari proses hydroforming atau fluid proses. Yang pertama, masukkan bahan awal berupa tabung ke dalam cetakan. Yang kedua, merapatkan kedua bagian cetakan. Kemudian, ini adalah cetakannya, itu dirapatkan. Lalu kemudian memasang sealing roots pada kiri dan kanan benda kerja. Lalu yang ketiga, mengunci sealing roots pada bahan awal tabung, kemudian memberikan cairan ke dalam tabung. Lalu keempat, memberikan tekanan pada kedua saluran sealing roots. Gaya tekanan yang diberikan akan menekan tabung ke segala arah sehingga dihasilkan bentuk benda yang sesuai dengan cetakan. Lalu yang terakhir, yaitu langkah kelima, membuang sisa cairan yang terdapat di dalam tabung, kemudian melepaskan benda dari sealing roots dan cetakan. Yang berikutnya yaitu drop hammer forming. Drop hammer adalah alat pancang yang terdiri atas palu baja berat dan digerakkan oleh kabel baja. Hammer diangkat dengan kabel dan dilepaskan dari dan ke atas kepala fondasi. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari alat drop hammer forming. Yang pertama, upper atau bagian atas dari die-nya. Lalu linear guide. Berikutnya ada benda kerjanya. Lalu lower atau fixed die. Ini merupakan bagian bawah dari die-nya. Proses dari drop hammer forming dapat diilustrasikan dari gambar kedua. Palu atau ram diangkat lalu dijatuhkan dari atas menuju ke benda kerjanya, dan pada akhirnya benda kerja akan mengikuti bentuk dari die atau cetakannya. Kemudian drawing atau sheet metal part. Drawing adalah proses penarikan batang atau kawat melalui sebuah die. Drawing dapat diterjemahkan sebagai proses penarikan. Proses ini bertujuan untuk mengurangi dimensi penampang batang atau kawat. Drawing berbeda dengan ekstrusi, di mana proses ekstrusi mendorong suatu material melewati die. Ini merupakan ilustrasi dari proses drawing atau sheet metal part, di mana benda kerja diberikan gaya tarik agar dapat melewati die atau cetakan, di mana proses ini bertujuan untuk mengurangi luas dimensi atau penampang dari benda kerja. Kemudian deep drawing. Ini merupakan salah satu metode dari drawing atau sheet metal part. Deep drawing merupakan proses pengerjaan logam yang digunakan untuk membentuk lembaran atau plat menjadi suatu produk pembentuk.
menjadi suatu produk. Pembentukannya dengan melakukan penekanan terhadap bagian dari bakalan atau blank dengan sebuah penekan atau punch ke dalam rongga cetakan atau die sampai terjadi aliran material masuk ke dalam cetakan. Dapat dilihat dari ilustrasi berikut yang merupakan proses dari deep drawing, di mana benda kerja mendapatkan gaya tekan melalui punch, lalu benda kerja akan mengisi rongga di dalam cetakan atau die, dan kemudian aliran material masuk ke dalam cetakan, dan ini merupakan produk akhir yang diinginkan. Dan ini benda kerja awal. Lalu yang berikutnya coining. Pada proses ini benda awal dicetak pada rongga cetakan yang tertutup supaya bisa menghasilkan bentuk detail yang baik. Tekanan yang dibutuhkan bisa mencapai 5 hingga 6 kali kekuatan bahan yang digunakan. Pada pembuatan komponen tertentu, beberapa kali proses coining mungkin dibutuhkan hingga mencapai bentuk yang diinginkan. Bagian dari alat coining sendiri terdiri dari, yaitu yang pertama retaining ring, lalu die holder, ada cetakan bawah, lalu ini benda kerjanya, lalu kemudian ada die holder dan cetakan atas. Lalu kemudian berikutnya ada embossing. Embossing adalah proses pembentukan yang digunakan untuk membuat lekukan pada lembaran logam. Pada proses ini, pasangan punch dan die menekan logam hingga membentuk lekukan. Punch memiliki kontur positif, sedangkan die memiliki kontur negatif. Lekukan hasil embossing tergolong dangkal atau sedang. Kemudian ada flanging. Flanging adalah proses pembengkokan di mana bagian ujung lembaran logam ditekuk dengan sudut 90 derajat. Penekukan tepi atau ujung ini biasanya untuk membentuk lensa. Proses ini tergolong dalam proses bending. Ini adalah gambar benda kerja yang sudah mengalami proses pembengkokan 90 derajat atau flanging. Kemudian ada bedding. Bedding merupakan proses pembentukan tepi lembaran logam menjadi gulungan. Proses ini tergolong pekerjaan penekukan atau bending, di mana pinggiran benda kerja ditekuk ke dalam rongga die. Mirip dengan hemming, bedding memberikan kekuatan pada bagian tepi dengan meningkatkan momen inersianya. Selain itu, curling juga berfungsi sebagai pengaman karena menghilangkan tepi yang tajam. Kemudian hemming dan semming. Hemming adalah proses penekukan sebanyak tepi lembaran logam. Hemming juga dikenal dengan istilah flattening. Proses ini tergolong dalam proses bending. Sedangkan untuk semming adalah proses penyambungan dua tepi lembaran logam dengan prinsip hemming supaya sambungan lebih kuat dan rapat. Lipatan tersebut dapat ditekan dengan bantuan die. Gambar yang pertama ini merupakan benda kerja yang telah melalui proses hemming, dan kemudian gambar berikutnya ini adalah gambar dari benda kerja yang sudah mengalami semming. Kemudian ada edge curling. Edge curling merupakan proses pembentukan tepi lembaran logam menjadi sebuah gulungan. Proses dari edge curling ini diilustrasikan dari gambar berikut. Kemudian swagging. Swagging adalah proses pengurangan diameter benda kerja yang berbentuk bulat, baik solid maupun berongga dengan cara penempaan berulang kali. Ini merupakan proses dari swagging. Benda kerja mula-mula diletakkan di antara cetakan atau die. Kemudian benda kerja ditempa secara berulang kali, lalu ini merupakan hasil dari benda kerja yang sudah mengalami penempaan selama berulang kali, dan proses ini bertujuan untuk mengurangi diameter benda kerja yang berbentuk bulat solid maupun berongga dengan cara penempaan berulang kali. Berikutnya yaitu ironing.
Pada proses deep drawing terjadi kompresi di mana tepi luar lembaran logam menjadi lebih tebal saat bergerak ke dalam die. Jika ketebalan benda kerja ini lebih besar dari jarak antara punch dan die, maka ketebalan tersebut akan ditipiskan dengan proses yang dikenal sebagai ironing. Ini merupakan ilustrasi dari proses ironing. Bab selanjutnya yaitu bab E, multiple die stamping press operation. Yang pertama, progressive die operation. Progressive dies adalah sistem punching tool yang mampu mengerjakan satu atau lebih proses pembentukan dalam satu kali langkah pekerjaan. Hal ini bisa dilakukan karena pada progressive dies dirancang sedemikian rupa sehingga beberapa proses pembentukan, misalnya shearing, blanking, dan piercing, dan sebagainya bisa dilakukan dengan satu kali jalan. Kemudian transfer die atau transfer test operation. Transfer die dapat mencakup satu die, sejumlah die, atau mesin yang disusun berjajar untuk membentuk jalur produksi. Proses transfer press dimulai dengan strip logam dimasukkan ke stasiun pertama di mana belangko dipotong. Benda kerja kemudian ditransfer secara mekanis atau manual melalui berbagai stasiun pembentukan. Kemudian compound die operation. Pada compound dies, dua atau lebih proses pada dies dilakukan di setiap truk pada prosesnya. Pada combination dies terdiri dari dua proses, yaitu proses cutting dan proses non-cutting, yang dapat dilakukan dengan satu kali proses. Compound dies hanya memiliki satu station, di mana terdapat beberapa proses, seperti proses trimming, blanking, forming, atau proses lain yang diperlukan dalam setiap satu kali stroke. Kemudian yang bab F, sheet metal operation performed on equipment other than press. Yang pertama, rotary swagging. Rotary swagging adalah proses penempaan pada silinder kejal atau pipa secara radial dengan satu set cetakan tempa yang bergerak bolak-balik. Proses penempaan ini juga dikenal sebagai penempaan radial atau rotary forging atau swagging. Kemudian, spiral bending. Spiral bending adalah proses di mana lembaran logam dibentuk menjadi komponen yang melengkung dengan menggunakan satu set roll. Proses roll bending secara garis besar yaitu lembaran logam dilewatkan celah antara roll. Selanjutnya, jarak antara tiga roll disesuaikan. Tujuannya supaya lembaran yang mulai melengkung mencapai jari-jari kelengkungan yang diinginkan. Kemudian, stretch forming. Stretch forming adalah proses deformasi lembaran logam di mana lembaran logam tersebut sengaja diregangkan dan secara bersamaan ditekuk untuk mencapai perubahan bentuk. Prosesnya yaitu benda kerja dijepit oleh satu atau lebih penjepit di setiap ujungnya. Benda kerja selanjutnya diregangkan dan ditekuk dengan die sesuai bentuk yang diinginkan. Logam ditekan pada tegangan di atas titik yieldnya. Ketika regangan dilepaskan, logam telah terdeformasi plastis. Kombinasi peregangan dan penekukan ini menghasilkan springback yang relatif kecil pada benda kerja tersebut. Kemudian salah satu metode dari stretch forming yaitu stretch wrapping. Stretch wrapping menggunakan prinsip peregangan dan meja putar untuk membentuk bagian yang dibentuk peregangan tanpa tanda lecet pada permukaan benda kerja. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari alat stretch wrapping. Yang pertama, form block. Yang kedua, clamping block. Lalu, rotating table. Yang kemudian benda kerja atau workplace. Yang kemudian, movable gripper. Metode selanjutnya yaitu compression forming. Compression forming adalah salah satu jenis dari operasi pembentukan peregangan,
Tapi, gaya yang semula digunakan untuk menegakkan material dijadikan gaya untuk menekan benda kerja terhadap blok pembentuk. Kemudian roll coining. Prosesnya mirip dengan rotary embossing, bahwa benda kerja diletakkan antara dua roll berlawanan untuk membentuk permukaan yang diinginkan. Proses ini bisa lebih cepat dari proses coining, tetapi biasanya terbatas pada bagian-bagian kecil yang diproduksi dalam jumlah besar dari logam dengan hasil yang lebih rendah. Kemudian metal spinning. Metal spinning adalah pembentukan part logam yang dibentuk sesuai dengan bentuk mandrel. Part lembaran logam terlebih dahulu dipotong lingkar sesuai dengan bentangan lembaran yang diinginkan. Selanjutnya, part dijepit antara blok pembentuk atau mandrel dan klem, lalu ditekan secara bertahap mengikuti bentuk mandrel yang diinginkan. Kemudian manual spinning, yang merupakan salah satu metode dari metal spinning. Metal spinning ini dapat dilakukan secara manual selama logam yang digunakan adalah tipis dan cukup bulat untuk merespon tekanan yang diterapkan secara manual. Tekanan diterapkan pada benda kerja oleh ujung bulat dari kayu atau logam, misalnya tuas aluminium tunggu, yang dipegang oleh operator mesin, tetapi didukung oleh pahat yang bertumpu pada cross geser. Bagian-bagian dari manual spinning ini yaitu late headstock spindle, kemudian ada chuck, lalu blank atau benda kerjanya, lalu kemudian ada backup block, lalu ada tailstock spindle, berikutnya ada left center, dan spinning tool move yang digerakkan secara manual, lalu ada tool rest. Lalu metode metal spinning yang terakhir yaitu shear spinning. Dalam shear spinning, benda kerja dibentuk di atas mandrel dengan proses deformasi geser. Pada spinning jenis ini, ketebalan dinding benda kerja berkurang. Peregangan geser tersebut membedakan proses ini dari proses konvensional spinning.